Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pojok Matematika. Pada video kali ini kita akan membahas soal KSM MTS Matematika Terintegrasi tingkat Kabupaten Kota tahun 2019. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Yuk kita mulai. Untuk soal yang pertama, manajemen keuangan yang diterapkan Pak Ahmad setiap bulan adalah sebagai berikut. Ia menyisihkan 2,5% dari gajinya untuk membayar zakat. Selebihnya, ia selalu bersedekah dari gajinya setelah dikurangi zakat. Bulan ini, ia bersedekah dengan membayar SPP seorang anak yatim Rp293.475. Jika gaji Pak Ahmad bulan ini adalah 4.300.000, berapa persen uang yang ia sedekahkan dari gajinya? Oke, kita terus dulu apa yang diketahui. Diketahui persentase zakatnya tadi sebesar 2,5%. Kemudian setelah dipotong zakat, maka persentase gaji Pak Ahmad ini adalah 100% dikurang 2,5% yaitu 97,5%. Kemudian yang diketahui lagi, besar sedekah yang diberikan Pak Ahmad adalah 293.475. Kemudian besar gaji Pak Ahmad itu adalah 4.300.000. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita lihat rumusnya itu adalah persentase sedekah sama dengan besar sedekah dibagi dengan besar gaji setelah zakat dikali 100%. Nah, misalnya seperti ini. Kalian punya uang 10.000, kemudian 2.000 kalian sedekahkan, maka berapakah persentase sedekah yang kalian berikan? Nah, maka caranya itu adalah rumusnya 2.000 per total uang yang kalian miliki dikali dengan 100%, yaitu 2.000 per 10.000 dikali 100%. Nah, begitu juga halnya dengan ini. Besar sedekah dibagi dengan besar gaji setelah zakat. Nah, jadi besar gaji setelah zakat kan 97,5%. Nah, 2,5% ini nggak masuk lagi karena ini udah termasuk ke dalam zakat. Jadi besar gaji yang diterima oleh Pak Ahmad ini setelah dia membayar zakat itu kan 97,5%. Jadi dari 97,5% itulah kita anggap dia itu sebagai total uang yang ia miliki. Nah, jadi tinggal kita substitusikan menjadi persentase sedekah sama dengan besar sedekahnya tadi 293.475 dibagi dengan 97,5% dikali dengan 4.300.000 kali 100%. Kemudian kita sederhanakan, di sini ada nolnya 2, kita coret dengan 0,2 yang di bawah dibagi. Kemudian ini ada 2 nolnya, kita coret dengan yang di bawah, habis. Kemudian tinggal angka nolnya itu hanya 1. Di sini ada 97,5 kali 430. Nah, maka ini koma ini bisa hilang karena ini 97,5 dikali 43 kali 10 kan seperti itu kalau kita jabarkan. Jadi ini komanya kita hilangkan, maka hilanglah nolnya. Ya. Jadi tinggallah 43. Kemudian kita sederhanakan, jadinya ini kalau bisa kita tulis ulang. 293.475 dibagi dengan 975 dikali 43. Oke, ini kita sederhanakan. 293.475 kita sederhanakan dengan 43, kita bagi dengan 43, maka ini diperoleh hasil 6.825. Kemudian 6.825 kita bagi dengan 975, hasilnya itu adalah 7%. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut dengan soal yang kedua. Terdapat 3 anggota yang berbeda dari himpunan bilangan asli, yaitu A, B, C, dan N adalah 1 dibagi A pangkat B dipangkatkan C. Nilai maksimum dari N itu adalah, kita lihat dulu yang diketahui, yaitu tadi A, B, dan C-nya bilangan asli yang berbeda. Kemudian nilai maksimum dari N sama dengan 1 dibagi A pangkat B pangkat C itu berapa? Nilai yang tertingginya itu berapa? Kemudian untuk bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, jadi bilangan asli itu paling rendah 1 dan paling tinggi itu tidak terhingga. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu perbandingan dari 2 buah pecahan berikut. 1/2 dengan 1/16, manakah yang lebih besar? Titik-titik ini cocok diisi dengan tanda apa? Kita lihat penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 2, kemudian salah satunya yang lainnya penyebutnya 16.
antara 1/2 dan 1/16 itu mana yang lebih besar? Nah, kita lihat dengan di sini dalam konteks bahwa pembilangnya sama ya. 1 dibagi 2 itu pasti lebih besar daripada 1/16. Kenapa? Karena sifatnya itu semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Semakin kecil nilai dari penyebutnya, maka nilainya semakin besar. Di sini 2 dan 16 lebih kecil 2. Maka nilai dari 1/2 ini lebih besar daripada 1/16. Kemudian kita lihat lagi, 1/1 dengan 1/8. Penyebutnya itu adalah 1 dan 8. Nah, 1 ini lebih kecil daripada 8. Maka 1 dibagi 1 itu lebih besar daripada 1 bagi 8. Ya, jadi semakin kecil penyebutnya, maka semakin besar nilai dari pecahan tersebut. Dengan syarat pembilangnya itu sama. Nah, maka nilai dari N sama dengan 1/A dipangkatkan B dipangkatkan C. Ini maksimumnya ini berapa? Ya. Nah, jadi untuk nilai maksimum ini 1 dibagi berapa maksimum? Ya 1 dibagi 1 kan? Karena nilai 1 bagi 1 dengan 1 bagi 2 udah pasti tinggi nilai dari 1 bagi 1. 1 bagi 1 dengan 1/10 itu sudah pasti lebih besar, lebih maksimum nilai 1 dibagi 1. 1 dibagi 1 dengan 1 dibagi 100 itu sudah pasti lebih besar nilai dari 1/1. Nah, jadi di sini berapakah nilai A-nya ini? Jadi nilai A-nya ini harus 1. Kenapa? Karena kalau A-nya 1, berarti jadinya seperti ini. N sama dengan 1 dibagi dengan 1 dipangkat B dipangkatkan C. Ini sama dengan 1 pangkat 1. Ini sama dengan 1/1 dipangkatkan B, C. Nah, 1 dipangkatkan berapapun hasilnya adalah 1. Jadi tanpa kita mengetahui nilai B, nilai C, dengan bilangan pokoknya itu si A-nya itu adalah 1, maka sudah pasti nilai dari penyebutnya ini sama dengan 1. Jadi didapatlah nanti nilai si N ini maksimumnya itu adalah 1 dibagi dengan 1. Jadi 1. Hasilnya adalah 1. Maka nilai maksimum dari N ini adalah 1 dengan syarat A-nya itu harus sama dengan 1. Jawabannya adalah C. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut dengan soal yang ketiga. Diketahui siswa MSN dalam membaca Al-Quran adalah 35 lembar per pekan, sedangkan siswa MA membaca Al-Quran rata-ratanya itu adalah 50 lembar per pekan. Jika siswa MTS dan MA digabung, maka rata-rata dalam membaca Al-Quran adalah 40 lembar per pekan. Perbandingannya banyak siswa MTS dan MA adalah, kita lihat dulu yang diketahui. Di sini kita buat dulu simbol-simbolnya agar lebih gampang. X bar itu adalah rata-rata siswa MSN dalam membaca Al-Quran. Kemudian Y bar adalah rata-rata siswa MA membaca Al-Quran. M itu adalah banyaknya siswa MSN yang membaca Al-Quran. Dan N adalah banyak siswa MA yang membaca Al-Quran. Kemudian X bar gabungan itu adalah rata-rata gabungan siswa MSN dan MA yang membaca Al-Quran. Inilah permisalannya. Kemudian kita lanjut dengan menuliskan nilai-nilai yang telah diketahui. X barnya 35, kemudian Y barnya 50, kemudian X bar gabungannya itu adalah 40. Yang ditanya itu adalah M banding N. Banyaknya siswa MSN dibanding dengan banyaknya siswa MA. Untuk rumus rata-rata gabungan, yaitu X bar gabungan sama dengan X bar dikali M ditambah Y bar kali N dibagi dengan M tambah N. Nah, dari rumus ini kita bisa langsung mensubstitusikan nilainya menjadi X barnya tadi kan 40. 40 kemudian sama dengan X barnya kita ganti nilainya 35 dikali dengan M. Nilai M-nya kan belum diketahui ya. Kemudian ditambah dengan Y-nya, nilai Y-nya adalah 50 dikali dengan N, dibagi M tambah N. Kemudian sekarang kita kalikan silang, 40 kita kalikan dengan M tambah N, maka menjadi 40M ditambah 40N sama dengan 35M ditambah 50N. Kemudian kita kelompokkan yang memiliki variabel yang sama, yaitu 40M dikurang dengan 35M sama dengan 50N dikurang 40N. Jadinya 40 kurang 35 adalah 5M
sama dengan 50 dikurang 40 adalah 10N. Nah, pertanyaannya tadi itu kan M dibagi N. Maka menjadi M bagi N sama dengan 10/5. Ini kalau kita kali silang, M dikali 5, 5M ya. Kemudian 10 dikali dengan N, yaitu 10N. Nah, ini M dibagi N sama dengan 10/5. Ini nilainya masih bisa kita sederhanakan menjadi 2/1, yaitu sama-sama kita bagi 5, 10 dibagi 5, 2, 5 dibagi 5, 1. Maka nilai dari M banding N adalah 2/1. Jawabannya adalah yang B. Jika ada soal seperti ini, nanti kalian bisa menggunakan cara cepat, yaitu nilai mutlak dari X bar gabungan dikurang dengan Y dibagi dengan X bar gabungan dikurang dengan X bar. Ingat ya, ini yang ditanya adalah M dibanding dengan N. Maka yang di atas ini harus Y bar dulu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah N dibanding dengan M, maka rumusnya menjadi X bar gabungan dikurang X bar dibagi X bar gabungan dikurang Y bar. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut dengan soal yang keempat. Diberikan sebuah pola Olimpiade Matematika. Nah, pola ini OLIM dibacakan Olimpiade Matematika. Kemudian huruf ke 2019 dari pola tersebut adalah Olimpiade Matematika. Nah, nanti di titik-titiknya ini akan berlanjut lagi dengan O, L, I, dan seterusnya. Ini jumlah hurufnya semuanya adalah 19. Jadi nanti di pola ke 20 mulai lagi dari O lagi ya. Pertanyaannya di pola ke 2019 itu kira-kira munculnya huruf apa? Ya. Nah, jadi cara menghitungnya itu adalah 2019 dibagi dengan 19 itu sama dengan 106, 5/19. Di mana 5 ini merupakan sisa. Ya. Nah, jadi kita tuliskan Olimpiade Matematika ini berulang sampai 106 kali atau sama dengan 2014 huruf. Dari mana datang 2014 ini? Dari 106 kali ini dikalikan dengan jumlah hurufnya 19. Jadi semuanya 2014 huruf. Ya. Jadi di huruf terakhir nanti, di huruf A ini merupakan huruf ke 2014. Huruf A yang ini merupakan huruf ke 2014. Maka nanti di huruf ke 2019 berapa? Nah, dari 2014 ke 2019 itu kan masih ada 5 angka lagi. Jadinya nanti mulai lagi setelah huruf A kan huruf O ya. Huruf O itu merupakan urutan ke 2015. Kemudian huruf L merupakan urutan ke 2016. Huruf I ke urutan ke 2017. Huruf M urutan ke 2018. Dan huruf P adalah urutan ke 2019. Maka jawabannya huruf ke 2019 itu adalah huruf P. Jawabannya adalah D. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut dengan soal yang kelima. Hasil pengumpulan zakat dari suatu lembaga amil zakat selama bulan Februari 2019 turun 25% dibanding dengan bulan sebelumnya. Dan hasil pengumpulan zakat bulan Maret 2019 turun 20% dari bulan sebelumnya. Hasil pengumpulan zakat bulan Maret 2019 turun 20% dari bulan sebelumnya sehingga menjadi 108 juta rupiah. Berapa rupiahkah hasil pengumpulan zakat pada bulan Januari 2019? Kita misalkan dengan besar pengumpulan zakat bulan kita lihat yang diketahui yaitu besar zakat pada bulan Maret adalah 108 juta. Kemudian kita misalkan zakat bulan Januari itu adalah P, karena kan belum diketahui. Kemudian besar zakat bulan Februari adalah 25% turun dibanding dengan bulan sebelumnya. Berarti besar zakat di bulan Februari itu adalah 75% dari bulan Januari. Dari mana 75% itu? Karena tadi kan dia turun 25%. Jadi 100 dikurang 25 itu adalah 75%. Jadi kita misalkan, karena tadi bulan Januari tadi kita misalkan besar zakatnya itu adalah P, maka besar zakat pada bulan Februari itu adalah 75% kali P. Kemudian besar zakat pada bulan Maret adalah 20% turun dari bulan sebelumnya. Berarti kalau 20% turunnya,
maka besar pada bulan Maret itu adalah 80%. Dari 100 dikurang 20, jadinya 80. Jadi 80% kali bulan Februari. Kita substitusikan nilai zakat pada bulan Februari tadi adalah 80% dikali 75% kali dengan P. Nah, inilah besar zakat pada bulan Maret. Nah, pada bulan Maret tadi kan dari ketahui nilainya itu adalah 108 juta. Jadi, kita ganti nilai zakat pada bulan Maret ini dengan 108 juta sama dengan 80% kali 75% kali dengan P. Kemudian ini bisa kita bagi, kita sederhanakan bilangannya menjadi 80 dengan 100, kita sederhanakan. Kemudian 75 dengan 100 menjadi 4/5 kali 3/4. Ya, ini sama-sama kita bagi 25 jadinya 3/4. Yang ini sama-sama kita bagi 20 jadinya 4/5. Kemudian 4 ini bisa kita hilangkan sehingga tinggallah 108 juta sama dengan 3/5 kali P. Nah, 108 juta ini kita kalikan dengan 5 sehingga jadinya seperti ini. 108 juta kali 5 kali 3 kali P. Yang ingin kita cari itu adalah nilai P-nya. Maka nilai P sama dengan 108 juta dikali 5 dibagi 3. Ini bisa kita sederhanakan tanpa harus mengalihkan dengan 5 terlebih dahulu. 108 dibagi dengan 3 itu hasilnya adalah 36. Tinggal ditambahkan nolnya. Nolnya ada 6. 36 juta dikali dengan 5. 36 dikali 5 hasilnya adalah 36 dikali dengan 5, 180 tambahkan nolnya 6 jadi 180 juta. Jadi besar zakat bulan Januari adalah 180 juta. Jawabannya adalah B. Sekian pembahasan soal KSM tingkat kabupaten tahun 2019. Insya Allah di video selanjutnya kita akan lanjut membahas soal dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Thanks for watching. Mari bantu share video ini untuk membantu teman-teman belajar. Jangan lupa subscribe, like, aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu mendapatkan update video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.